Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Piwar 3B. Saya Fadil Mufid dengan NIM 210203774. Saya Dava Rizky Awal Ramadan dengan NIM 210 kami akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Mari kita pahami apa itu kalimat efektif itu sendiri. Kalimat efektif merupakan sebuah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran seseorang atau gagasan yang dimiliki seseorang untuk disampaikan kepada orang lain sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya ada syarat-syarat dari kalimat efektif. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran mendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif itu sendiri, yang pertama harus memiliki kesepadanan. Contohnya, suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Bisa diambil contoh, yang pertama yang tidak menjamakan subjeknya, Budi pergi ke kampus. Berikutnya ciri-ciri yang kedua yaitu kesejajaran. Kesejajaran ialah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Itu tidak efektif. Yang kedua, kakak menolong anak itu memapahnya ke pinggir jalan. Itu efektif. Selanjutnya, kalimat harus memiliki ketegasan, maksudnya merupakan suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Pertama, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu merupakan kalimat yang benar. Selanjutnya, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, cerita itu begitu menarik. Cerita itu sangat mengharukan. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tetapi pintar. Selanjutnya, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Contohnya, dapatkah mereka mengerti maksud dari perkataanku, dan juga dialah yang harus bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas ini. Ciri keempat, kehematan maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Contohnya, karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Itu merupakan. Selanjutnya ada kalimat harus memiliki kecermatan. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Contohnya, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ciri yang keenam merupakan yaitu kepaduan. Maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat, yaitu kalimat yang padu tidak perlu bertele-tele. Contohnya yaitu makalah ini membahas tentang fiber optik. Itu merupakan kalimat yang efektif. Selanjutnya, kalimat harus memiliki kelogisan. Maksudnya, ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya juga sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.